Semuanya, selamat datang di kegiatan Selasa Sharing, Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Lagi di arah sekolah kan enggak, bisa banget. Sekali, mungkin para sahabat Yakobian juga bertanya-tanya. Halo sahabat Yakobian, kembali lagi dalam acara Selasa Sharing, Pusat Bimbingan dan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Nah, di Selasa Sharing kali ini, dalam rangka bulan bahasa, kita akan membahas tentang tema literasi. Saya akan menanyakan siswa SMA Santo Yakobus tentang kebiasaan membaca mereka, dan juga apa saja sih buku yang mereka suka. Tapi, sebelum kita bertanya kepada anak-anak, kayaknya lebih seru nih kalau misalkan kita tanya kepada guru-gurunya dulu. Nah, kita tanya yuk guru-gurunya. Aku mau nanya, Bu Yanti punya buku favorit nggak ya? Dulu saya tuh suka baca novel, itu karangan Mirawe sama Maria Asarjono. Itu alur ceritanya enak gitu, seperti kayak cerita anak-anak muda. Jadi saya senang gitu dengan kalimat-kalimatnya. Miss Rani, aku mau nanya sesuatu dong. Boleh. Miss Rani punya buku favorit nggak? Ada buku favorit tuh banyak di rumah karena satu pengarang buku historical romance yang ngarang tuh Julia Quinn. Seru banget bacanya. Klater punya buku favorit nggak? Punya dong. Apa tuh? Saya. Dua-duanya karangannya judulnya Sapiens. A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari. Harari. Suster punya buku kesukaan atau buku favorit nggak? Punya. Dan buku itu suka saya bawa kemana-mana, kadang saya buka lagi. Biasanya adalah buku-buku latihan rohani. Salah satu yang saya suka adalah buku Sadhana. Itu karya dari Romo Alek Dirjo SY. Isinya itu tentang latihan rohani untuk meditasi, untuk kontemplasi. Jadi kalau hidup doa saya mulai kering, mulai gimana gitu, saya buka lagi. Di situ ada bacaannya, ada latihan rohaninya, ada tulisan-tulisan saya. Punya buku favorit nggak? Ada dong. Apa tuh? Nah, kebetulan lagi baca ini nih, Strawberry Generation, yang nulis Prof. Renat Ghazali. Oke. Punya buku favorit nggak? Ada buku favorit, tapi waktu itu pernah dipinjam sama saudara, tapi belum dibalikin. Favoritnya ini. Apa tuh? Kaput Salim 1965. Oke. Miss Rebecca punya buku kesukaan nggak? Aku punya buku kesukaan. Terus sekarang aku lagi baca buku ini, buku Ruby Cloud About Friends. Miss Nita suka baca buku? Suka. Buku favoritnya apa, Miss? Buku favorit yang biasa saya baca itu adalah novel. Penulisnya itu Terelie. Judul yang saya ingat itu Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Sepucuk Hati yang Baru, dan Kau, Aku, dan Sepucuk Engkau. Kalau buku favorit biasanya aku lihat dari penulisnya. Aku suka 3 penulis, dari Henry Sumin, dari Rick Riordan, sama kalau Indonesia dari Andrea Hirata. Oke, thank you. Oke. Miss Dia punya buku kesukaan nggak? Ada dong. Buku apa tuh? Buku pasti semuanya udah pada tahu. Ini dia, Laskar Pelangi. Bu Anggi, punya buku favorit nggak? Punya dong. Apa tuh? Kalau saya lebih senang baca novelnya ini, Terelie, karya Terelie tentang kamu judulnya. Bu Rini, aku mau nanya dong. Bu Rini punya buku favorit nggak? Buku favorit? Banyak sih. Saya lebih suka yang fiksi-fiksi gitu. Tapi paling senang saya baca berulang-ulang nih. Siapa nih? Oh, Dewi Lestari. Sama kayak saya, sukanya Dewi Lestari. Kita sefrekuensi ya. Thank you. Nah, tadi kita udah saksikan nih buku kesukaan dari guru-guru di Sekolah Santo Yakobus. Bersama saya sekarang ini sudah ada siswi-siswi dari SMA Sekolah Santo Yakobus. Kita kenalan dulu yuk, mulai dari yang paling ujung. Halo semuanya, nama aku Brigita Irun Suceta, juga bisa dipanggil Briel, dan aku dari 11 IPS 2. Halo semuanya, nama aku Resi Aurelangi dari kelas 11 IPS 1. Dan saya, Moses Adrian,
pustakawan Sekolah Santo Yakobus. Nah, kali ini Pak Moses mau tanya-tanya sedikit nih kepada kalian. Kalian nih di era keterbukaan informasi ini masih suka nggak sih sama yang namanya baca buku? Oke, aku bakalan coba jawab ya. Aku sendiri suka banget baca buku, Pak. Nah, karena kalau aku tuh bukan tipe orang yang bisa baca buku dari handphone atau dari laptop. Karena menurut aku, feelingnya baca buku dari buku yang physically buku sama yang kita pegang kayak handphone itu beda banget. Makanya aku lebih suka baca buku. Dan menurut aku, informasi yang aku dapat dari buku bisa lebih terserap juga ke aku. Kalau kamu gimana? Kalau aku sama sih, aku suka banget baca buku juga karena kalau di buku tuh feel-nya lebih dapat gitu loh. Jadi kalau kayak buku sedihnya lebih dapat. Kalau di online tuh kayak kurang dapat aja gitu sih, Pak. Sama sih, kalau saya memang lebih suka baca buku fisik. Kenapa? Soalnya kalau misalkan buku fisik, misalkan ada quotes yang bagus, saya bisa tandain dengan stabilo. Terus saya juga bisa kasih tanda-tanda di halaman-halaman yang memang saya sukain dan itu nanti akan saya baca ulang lagi, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sendiri nih, buku favorit kalian tuh genrenya apa sih? Oke, kalau aku favorite genre aku tuh lebih ke self improvement sih. Karena menurut aku dengan buku-buku self improvement ini selain juga bisa self improving myself, menurut aku karena self improvement ini kadang ada nih cocok atau relate ke diri aku sendiri. Makanya aku lebih suka buku-buku yang tentang self improvement. Kalau dari aku sendiri, aku sukanya genrenya romance karena kayak ya anak-anak SMA kan, jadi lebih suka lagi percintaan gitu. Terus aku sih lebih suka yang sad ending daripada yang happy ending. Kenapa kamu suka yang sad ending? Karena tuh kalau yang happy ending tuh kayak kalau di dunia di kenyataan tuh kayak happy tuh nggak semua hubungan tuh happy ya, pasti ada lika-likunya. Sedangkan kalau di novel itu kayak semua tuh kayak lancar gitu, terlalu lancar. Sedangkan kalau novel yang sedih, yang sad ending tuh benar-benar dapat banget kayak di dunia nyata tuh benar-benar ada gitu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk judul buku sendiri, coba dong sebutin satu buku yang paling kalian sukain. Itu buku apa sih? Kalau aku judul buku yang paling aku suka karena ini paling relate dan hadir juga pada masa-masa aku membutuhkan banget. Salah satunya adalah Filosofi Teras by Henry Manampiring. Kalau dari aku sendiri, aku bacanya 70 Mil by Anastasia. Oke. Kalau saya suka bacanya buku Supernova dari Dewi Lestari. Itu genrenya fantasi. Nah, boleh nggak sih diceritain kalau misalkan buku Filosofi Teras itu seperti apa sih? Oke, sesuai namanya filosofi. Dan ini bukan tentang filosofi as like teras beneran ya teman-teman. Ini lebih ke buku tentang mengenai filsuf lama yaitu Stoik kalau kita tahu. Dan secara garis besarnya itu ketika kita sebenarnya sebagai manusia nggak perlu 100% untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, apa yang dunia luar pikirkan tentang kita. Karena balik lagi, apa yang orang-orang katakan terhadap kita, komentar-komentar orang adalah suatu hal yang kita nggak bisa take control of it. Dan ya memang kita harus self-improving dari pembicaraan orang juga, tapi bukan berarti kita mengambil semua apa yang orang dan memikirkan apa yang orang katakan terhadap kita, karena itu juga bisa jadi beban terhadap kita sendiri. Itu. Nah, kalau kamu? Kalau dari aku sendiri, aku kan bacanya 70 Mil nih by Anastasia. Buku ini tuh dari Alternative Universe, jadi dari Twitter gitu, emang romance kan. Nah, kenapa sih judulnya 70 Mil? Awalnya tuh aku kayak, ini judulnya apa sih? Terus ternyata itu menceritakan tentang perjalanan cintanya pemeran utama dengan perempuan itu, yang dimana cintanya nggak mulus, jadi mereka berakhirnya nggak bahagia. Terus akhirnya ternyata awalnya mereka kayak cowoknya berkhianat, ceweknya sakit hati, cowoknya akhirnya menikah dengan yang lain gitu sih. Nah, berbicara soal kebiasaan membaca, kondisi paling ideal kalian nih dalam membaca tuh seperti apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Resil. Nah, kalau dari aku sendiri, aku tuh kan kebetulan sukanya novel sad ending ya, jadi kayak benar-benar yang bikin nangis gitu, mengurai air mata lah. Jadi aku lebih sukanya yang redup, terus kayak nggak pakai lagu gitu. Jadi benar-benar bacanya fokus ke buku itu sendiri. Jadi biasanya aku tuh sukanya kayak di kamar, malam-malam, apalagi kalau hujan itu benar-benar enak banget bacanya. Nah, terus sambil menghayati, sambil nangis-nangis gitu sih kalau aku. Oh, jadi kamu lebih suka kalau misalkan kondisi baca itu tenang gitu ya, hening, terus syahdu. Jadi kamu lebih akan bisa masuk ke dalam cerita di buku tersebut. Iya. Ya. Beda sama saya berarti. Kalau saya tuh kalau misalkan baca buku justru harus
rame gitu. Jadi harus di tempat umum, entah itu di busway, entah itu di stasiun. Ketika orang lain lalu lalang, itu saya baru bisa konsentrasi dalam baca buku. Nah, kalau Briel gimana? Nah, kalau aku sebenarnya mirip-mirip juga sama Resil, di mana aku butuh ketenangan dalam membaca buku. Biasanya aku tuh lebih prefer di kamar ya. Terus juga pakai warm light yang rada redup dan disertai dengan lagu yang slow juga. Kenapa aku harus pakai lagu? Entah kenapa, menurut aku lagu itu helping me for lebih fokus ke buku yang aku baca itu sendiri. Dan biasanya pakai noise cancelling, jadi nggak dengar sekitar juga, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan di dalam ini kan banyak nih pilihan buku sekarang ya, terutama buku-buku self improvement sama buku-buku romance juga banyak kan nih di toko buku. Nah, kalau kalian sendiri nih dalam memilih buku, gimana sih caranya? Kalau misalkan saya sendiri kan biasa lihat di Goodreads, terus ada ulasan bukunya, terus kalau misalkan banyak ulasan atau rate-nya bagus, saya bisa beli buku itu. Atau bisa juga dari ulasan di TikTok. Nah, kalau Briel sendiri gimana? Kalau aku sih banyak ya hal-hal yang bikin aku bisa beli suatu buku. Yang pertama kayak Pak Moses juga, aku juga sering cari-cari di TikTok ya. Kita pasti cari referensi buat buku-buku yang bagus ya kan. Nah, terus yang kedua adalah aku kalau ke Gram ya, kalau langsung ke tempat bukunya itu sendiri, biasanya baca sinopsis belakangnya. Terus yang ketiga adalah kerelevanan buku itu terhadap apa yang aku rasain pada saat itu. Itu juga salah satu considering aku untuk beli buku sih gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sama banget sih sebenarnya sama Briel. Jadi pertama tuh aku kayak cari dulu di internet kayak rekomendasi novel set ending gitu. Terus aku kayak lihat sinopsisnya gini. Nah, terus kalau misalnya emang dia dari online gitu, biasanya sih aku baca dulu yang online-nya, tapi kan emang beberapa udah dihapus. Jadi kalau emang kayaknya cocok banget nih sama aku, jadi aku kayak beli gitu buat baca lebih lengkapnya. Gitu sih. Oke. Kemudian kalau misalkan kita bicara soal tipe pembaca, kalian nih tipe pembaca yang seperti apa? Kalau aku tuh lebih bisa fokus ke satu buku. Nah, kalau beberapa orang yang aku kenal, mereka bisa 3 buku dalam suatu waktu yang sama karena mereka bosan mungkin atau gimana. Tapi aku nggak bisa kayak gitu, karena kalau aku ngelakuin kayak gitu, jalan cerita di otak aku tuh ke-mix dari satu buku ke buku yang lain. Jadinya, apalagi self improvement ya, malah intisarinya atau yang harus aku ingat untuk diri aku sendiri, jadinya nggak masuk gitu loh. Nah, jadi aku lebih ke yang satu buku aja diselesain dulu gitu. Nah, kalau aku sendiri lumayan beda sih sama Briel. Aku tuh biasanya kan buku tuh set ini kan rada berat ya, jadi kayak kayaknya bosen nih, kayak terlalu berat, aku susah nyerapnya. Jadi aku biasanya baca kalau kadang ada yang di buku, aku bacain di online, jadi kayak di Twitter, di Wattpad atau aplikasi-aplikasi baca gitu. Jadi kayak bisa sekali baca 2 kali, 2 buku gitu atau 3 buku gitu sih. Sama aku juga kadang suka ngalamin yang namanya reading slump. Jadi ketika baca satu buku, kayak contohnya sekarang nih, aku lagi baca buku Negeri 5 Menara, kemudian karena ceritanya itu membosankan, itu aku stuck. Nah, karena aku stuck, maka aku cari pengalihan dengan baca buku lain, kayak gitu. Itu untuk mengalihkan reading slump aku sih. Jadi supaya nanti ada motivasi lagi untuk ngelanjutin buku yang tadi sempat terhenti, seperti itu. Oke, sebagai anak muda yang ternyata masih suka membaca buku, saya penasaran banget nih, pengen nanya sama Briel sama Resil, apa sih motivasi kalian tuh suka baca? Oke, nah yang pertama adalah karena keluarga mungkin ya. Karena dari kecil itu aku selalu lihat papa tuh selalu baca tiap malam dan tiap hari tuh dia suka banget baca, dan kalau udah baca dia tuh fokus banget, gak tau dipanggil kemana juga dia tetap fokus. Nah, FYI juga di rumah aku tuh kayak ada library kecil gitu dari koleksi buku-bukunya papa. Karena dari kecil aku lihat kebiasaan-kebiasaan papa, jadi aku pas grow up aku pengen banget dong punya buku sendiri. Gimana sih baca buku? Awal-awal tuh aku baca buku komik. Kalau kalian tahu komik Shizuki itu dulu aku suka banget, dan aku ikutin semua volumenya. Nah, abis itu
sempet berhenti, bener-bener berhenti ketika beranjak SMP, dimana aku jadi males banget ngebaca dan sekitar juga nggak mendukung untuk membaca gitu loh. Dan pada saat itu ada suatu kejadian dimana aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Pada saat itu aku bingung untuk cerita siapa, ke orang pun aku tidak terbuka, ke orang tua dan semuanya. Akhirnya apa yang aku bisa lakukan adalah yang di pikiran aku pada saat itu, untuk menyelesaikan suatu masalah aku butuh POV dari orang lain. Nah pada saat itu karena nggak ada orang lainnya, akhirnya aku baca buku tentang self improvement, dimana menurut aku itu juga mengandung sudut pandang dari si penulis buku itu sendiri. Nah dari situlah aku mulai baca-baca lagi ketika aku ada masalah, ketika aku ada suatu hal yang pengen aku diskusikan dengan diriku sendiri dan gimana cara pemecahan masalahnya, maka aku beli gitu buku-buku self improvement. Dan dari SMP sekitar kelas 8-an, dan itu tuh udah mulai banget aku suka baca buku dan sampai sekarang gitu. Nah, kalau aku sendiri lumayan beda sih. Jadi aku tuh baca buku sebenarnya baru, belum lama. Aku benar-benar baru pertama kali baca buku tuh SMP kelas 1. Awalnya tuh aku kayak ngapain sih baca buku, kayak udah kuno banget gitu, kayak anak cupu. Tapi lama-lama awalnya aku kayak dikenalin, kamu tahu nggak ada aplikasi-aplikasi online. Terus kayak lama-lama kayak ngebosenin kalau baca di online doang. Jadi pengennya beli buku. Cobalah beli buku yang kayaknya bagus nih, lihat-lihat rekomendasi dari Twitter. Terus pas baca buku, ternyata asik juga, kayak bisa nandain pakai highlighter, terus bisa pakai notes kalau ada kata-katanya. Terus akhirnya aku juga memotivasi aku lebih lagi baca buku di SMA ini tante aku sih, karena tante aku tuh pembaca buku banget. Benar-benar di rumah aku yang sekarang di Jakarta itu ada rak khusus buku, dan itu banyak banget dari Harry Potter semua itu ada. Terus kayak aku pengen deh buku aku yang aku baca di rak itu gitu, pengen ada buku aku yang aku baca. Ya aku makin gencar beli-beli yang aku suka aku baca, terus mulai baca beda genre selain set ending juga. Terus akhirnya sekarang ke bawah sih, sampai sekarang makin rajin baca buku gitu. Oke, berarti tadi sebagian besar influence-nya dari keluarga juga ya? Iya bener banget. Kalau Pak Moses sendiri gimana sih awal-awal Pak Moses mau dan tertarik baca buku? Nah kalau misalkan saya itu tertarik baca buku itu awal mulainya dari SMP. SMP itu dulu teman saya punya buku Harry Potter. Nah saya penasaran, bukunya kan tebel banget tuh. Terus udah gitu, saya bisa nggak ya kira-kira baca buku itu, kan tebel banget. Kemudian saya coba pinjam sama teman saya, dipinjamkan sama dia. Terus ternyata memang ceritanya menarik karena memang saya suka buku yang genrenya fantasi. Nah dari situ akhirnya saya koleksi buku Harry Potter sampai bukunya yang ke-7. Nah kemudian beranjak SMA saya juga mulai suka sama penulis lokal yaitu Dewi Lestari. Saya mulai suka itu dari bukunya dia yang judulnya Supernova. Kenapa saya suka Supernova? Karena ceritanya tuh mind blowing banget dan kayaknya belum ada deh di Indonesia ini yang punya POV atau jalan ceritanya tuh sudut pandangnya kayak yang ditulis sama Di Lestari tadi. Mungkin itu sih. Keren banget ya, Yes. Oke, sekarang saya mau nanya juga nih. Kalian punya nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman kalian yang atau untuk adik-adik kelas kalian yang masih belum atau masih minat bacanya masih rendah, gimana sih caranya supaya meningkatkan minat baca mereka? Karena aku sedih banget ketika tahu memang minat baca di Indonesia tuh rendah, terutama anak-anak sampai remaja. Mereka lebih suka untuk menggunakan gadgetnya tuh untuk main game ketimbang untuk cari informasi bacaan. Oke, nah aku sharing pengalaman aku sedikit ya. Jadi aku tuh punya 2 adik yang emang jarak kita lumayan jauh ya, beda generasi gitu. Nah, masalah utamanya adalah mereka itu males banget untuk baca. Alhasil apa? Nilai mereka anjlok. Karena bacaan di buku-buku pelajaran mereka nggak mau gitu loh. Dan selalu menyerah, itu tuh yang paling nggak suka. Nah, akhirnya aku selalu terapin ke adik-adik aku sendiri dan bilangin ke mama kalau kita harus nih ada di keluarga untuk
gimana caranya kita ningkatin literasi di keluarga dulu gitu loh. Kalau aku di keluarga dulu karena mungkin belum mampu untuk sharing ke orang lain, dan dengan ini kita juga bisa sharing ke orang lain untuk meningkatkan literasi gitu lah. Menurut aku literasi itu sangat penting walaupun kita udah punya teknologi sekarang, dan sekarang pun teknologi ada berita memang, tapi dengan tidak adanya tingkat literasi itu sendiri atau keinginan untuk membaca itu sendiri, alhasil apa? Cuma baca judulnya aja. Banyak miskonsepsi yang terjadi ketika kalian cuma baca judulnya aja. Menurut aku dengan baca kita bisa menambah ilmu, kita bisa menambah jendela luar dunia lagi, bahkan dengan adanya teknologi malah mempermudah kita untuk membaca banyak hal gitu. Jadi menurut aku kalian harus tetap literasi dan meningkatkan tingkat baca kita Indonesia supaya nggak ada miskonsepsi di kedepannya dan menambah ilmu-ilmu kita juga gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, aku juga punya adik, tapi ya emang adikku cowok-cowok Badung, jadi disuruh baca mereka malah gebukin aku ya. Jadi kalau dari aku sendiri, sarannya sih kalian harus baca buku karena pertama kalau buku self improvement kayak yang dibaca Brielle itu benar-benar bisa nampar kita benar-benar. Jadi aku sekarang juga selain baca yang set ending yang romance gitu, mulai baca yang self improvement. Nah, itu pas aku baca kayak benar-benar oh ternyata selama ini apa yang aku lakuin tuh salah. Jadi benar-benar selama ngebaca tuh kayak ketampar 1000 kali gitu, benar-benar ditampar. Terus setelah kita baca, jadi kan kita tahu nih kalau kita baca buku kita tahu oh berarti ABCD ini berarti salah dong yang kita lakuin, dan ini mungkin menyakiti hati orang atau apa gitu. Nah dengan kita baca buku kita jadi tahu kita ke depannya harus gimana. Nanti kalau buku aku baca sekarang itu mereka kasih tahu kita tuh harus seperti ini, dan menjadi perempuan harus seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, selain kita membaca buku untuk hobi kita, nah kita juga untuk menambah literasi Indonesia, kita juga bisa dapat banyak hal juga di buku. Selain buku romance juga kita baca self improvement, itu benar-benar bagus banget sih buat karakter kita gitu sih. Oke, betul banget nih Brielle sama Resil. Karena sebenarnya literasi itu cakupannya luas ya, nggak cuman baca doang. Tapi juga dari membaca itu, karena kita sudah biasa membaca, kita bisa teruskan dengan menulis. Kemudian selain itu juga kemampuan dalam menyerap informasi. Nah, kalau misalkan kita rajin baca, otomatis kita nggak akan mudah kemakan hoax gitu. Karena orang-orang yang mudah kemakan hoax itu memang karena cuman ngelihat atau membaca sekilas doang tanpa memahami konteks dari bacanya tersebut. Oke, sekarang saya mau tanya nih, kalian punya tanggapan nggak nih mengenai perpustakaan di Sekolah Santo Yakobus? Oke, mulai dari aku dulu mungkin ya. Menurut aku di Sekolah Santo Yakobus sebenarnya mereka udah kasih fasilitas yang sangat-sangat bagus untuk pembacanya. Nyaman, suasananya nyaman, bukunya juga ya lumayan lengkap. Tapi mungkin harus ada perbaruan-perbaruan dari jenis-jenis bukunya supaya kita juga pembaca bisa lebih explore lagi apa aja buku yang kita mau baca gitu. Nah kalau dari aku sendiri sebenarnya sama banget ya, pas aku ke perpus sebenarnya udah kayak bukunya sastra banyak banget, terus cuman bukunya itu belum di-upgrade lagi mungkin, jadi pas aku kayak nyari pengen novel yang set ending, jadi belum ada sih tapi belum nemu yang cocok aja gitu sih. Oke, berarti saran untuk perpustakaan lebih ke penambahan lagi koleksi bacaan untuk anak-anak, kemudian dibikin lagi lebih beragam ya. Iya. Karena sebenarnya kalau misalkan saya perhatiin juga anak-anak tuh kalau misalkan kunjungan ada juga yang belajar, kemudian ada juga yang memang suka tanya, Pak ada buku ini nggak? Pak ada buku ini nggak? Gitu. Nah memang nanti kedepannya kita akan mengusahakan lagi untuk supaya koleksi-koleksi di perpustakaan Sekolah Santo Yakobus ini lebih beragam lagi, dan supaya anak-anak di Sekolah Santo Yakobus ini punya bahan bacaan yang bagus. Oke, kita tunggu ya guys. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan siswi SMA Sekolah Santo Yakobus. Terima kasih untuk Brielle dan juga Resil atas bincang-bincang kita di Selasa Sharing kali ini. Saya dapat banyak banget insight positif dari pembicaraan kita hari ini. Semoga sahabat Yakobian di rumah juga dapat insight positif juga dari Selasa Sharing kali ini. Terima kasih. Bye. Nah, sahabat Yakobian, tadi kita sudah berbincang dan diskusi bersama sahabat-sahabat kita dari SMA Santo Yakobus.
Seru banget kan? Tadi kita udah ngobrolin tentang buku kesukaan mereka, dan juga tentang kebiasaan membaca mereka. Rasanya nggak lengkap kalau misalkan kita nggak berkunjung ke perpustakaan, kalau misalkan kita bahas tentang buku. Nah, kebetulan sekarang saya ada di Perpustakaan Sekolah Santo Yakobus. Perpustakaan Sekolah Santo Yakobus sendiri itu ada 2, yakni perpustakaan untuk jenjang TK SD dan juga perpustakaan untuk jenjang SMP dan SMA. Nah, kebetulan di sebelah situ ada salah satu pustakawan yang bertugas di perpustakaan TK dan SD. Langsung aja kita tanya-tanya yuk. Halo, siang Bu. Siang Pak Moses. Ini lagi beres-beres ya? Iya, rapi-rapiin buku soalnya barusan selesai kunjungan. Oh, kunjungan kelas ya? Iya. Kalau selesai kunjungan biasanya ya buku-bukunya agak sedikit berantakan tuh. Jadi kita kudu rapi-rapiin lagi satu persatu gitu Pak Moses. Oke, namanya juga anak-anak Bu. Iya benar. Oke, sahabat Yakobian, kita langsung kenalan dulu yuk dengan ibu siapa dan sudah berapa lama bertugas di Perpustakaan Sekolah Santo Yakobus. Silakan Bu kenalan. Iya, saya Bu Damiana, biasa dipanggil anak-anak Bu Ana. Di sini saya sama Pak Jeffrey di Perpustakaan TKSD. Kira-kira saya di Perpus sudah 4 tahun ya Pak. Oh, udah cukup lama juga ya Bu ya. Iya, berarti sudah cukup familiar dengan kebiasaan anak-anak. Iya, iya. Ya terutama untuk anak-anak TKSD ya Pak. Di sini anak-anak kan berkunjung tuh terjadwal tuh Pak. Jadi kita sudah tahu anak SD atau anak TK yang berkunjung seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, untuk kunjungan sendiri intensitasnya di dalam 1 minggu gimana Bu? Full Pak, dari Senin sampai Jumat itu penuh, sudah ada jadwalnya. Tapi terutama anak TK sama kelas 1. Untuk anak SD kelas besar sementara ini sepertinya mereka mungkin sedang mengejar materi pelajaran sehingga belum berkunjung ke perpustakaan. Oke, nah itu sahabat Yakobian, salah satu program di Sekolah Santo Yakobus ada juga program literasi. Nah, salah satu program literasi, salah satunya adalah kunjungan perpustakaan. Iya, iya, program literasi itu memang sudah sejak dini ya dicanangkan. Dari anak-anak kelompok bermain itu sudah intens ke sini. Mereka akrab dengan buku-buku dan cara belajar didampingi oleh guru-gurunya tentunya. Oke. Seperti itu Pak. Jadi memang Sekolah Santo Yakobus sendiri concern ya Bu sama yang namanya literasi. Benar. Makanya sejak awal anak-anak sudah diperkenalkan dengan buku dan supaya mereka juga suka membaca buku. Betul, betul Pak Moses, betul sekali. Bu, ini kita boleh lihat-lihat ya Bu ya? Silakan kita jalan-jalan aja. Ini koleksi buku-buku kita kurang lebih ada 7.000 eksemplar. Wah, lumayan banyak ya Bu. Dengan judul sekitar 6.000. Lalu kemudian kalau anak-anak berkunjung ke sini, anak-anak TK dan SD terutama, mereka mudah saja Pak. Jadi mereka datang ke sini, masuk, lalu mengisi ini komputer pengunjung. Nah, mereka datang ke sini, lalu mengisi mengisi komputer pengunjung ini. Kalau dia TK, dia cukup menulis TK _ lalu mengetik nomor NIS-nya, nomor induk siswanya, enter. Maka nanti muncul di sini anaknya, namanya. Lalu kemudian mereka bisa pilih buku yang mereka suka, lalu ke meja komputer saya atau meja komputer Pak Jeffrey untuk kami input bahwa siswa tersebut meminjam. Seperti itu, kalau itu sendiri-sendiri. Tapi kalau klasikal biasanya menghemat waktu karena anak-anak tuh hanya paling 30 menit atau 25 menit.
Jadi untuk pengunjungnya saya dan Pak Jeffrey yang inputkan seperti itu. Tapi kalau buku-buku mereka langsung kerak buku ini, lalu kemudian pilih bukunya, lalu kemudian mereka antri di sini membawa buku yang mereka pilih seperti itu. Jadi mudah sekali. Saya mengetik nomor NIS-nya, kemudian mengetik kode bukunya, sudah selesai. Anaknya tinggal bawa bukunya, seperti itu. Oke, Bu Ana, mungkin ada sahabat Yakobian nih yang masih agak bingung. Tadi kan Bu Ana sempat bahas tentang kunjungan klasikal. Kunjungan klasikal itu apa sih, Bu? Kunjungan yang satu kelas gitu. Jadi anak datang bersama gurunya satu kelas terjadwal. Misalnya dari jam 7 sampai jam 7.30 kelas TKB. Setelah itu jam 7.30 sampai jam 8 TKB, seperti itu. Jadi mereka satu kelas begitu, Pak. Oke, jadi kunjungannya tuh langsung satu kelas ya? Iya, mereka pada umumnya ditemani oleh gurunya kemari. Gitu, Pak. Kalau misalkan di SMP SMA sih kita bukan kunjungan klasikal ya, cuman kita memang ada jam yang namanya jam literasi. Nah, di jam literasi ini bisa digunakan untuk kunjungan perpustakaan atau juga menjelaskan tentang materi-materi seputar literasi. Oh, kalau seperti itu anak-anak biasanya bersama Bapak Ibu gurunya atau sendiri saja kalau di SMP SMA? Kalau misalkan untuk kunjungan yang klasikal kelas, biasanya ada guru mata pelajaran yang mendampingi. Biasanya sih untuk mapel bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan di SMA, mapel-mapel lain juga pun sudah ada yang melakukan kunjungan klasikal seperti sosiologi, gitu. Kemudian kalau misalkan di unit SMP, ada juga librarian atau pustakawan yang memang mengajar, masuk untuk mengajar mereka. Kalau mengajar itu berarti Bapak ke ruang kelas atau anaknya yang hadir ke perpustakaan? Oke, jadi bisa dua metode nih, Bu. Bisa kita yang mengajar ke kelas atau bisa anak-anaknya yang dibawa ke perpustakaan. Oh, begitu. Tapi saya lebih seneng sih kalau misalkan mengajar di perpustakaan, karena biar langsung anak-anak kenal ya dengan perpustakaan. Oh, iya. Gitu, Bu. Oh, bagus banget, Pak. Bu, kalau misalkan untuk animo pengunjung sama animo peminjam buku sendiri di sini gimana, Bu? Kalau animo pengunjung, terutama anak TK itu udah 1 minggu full, ya. Tapi di SD kelas 1 itu udah jelas terjadwal. Di jam-jam istirahat banyak anak-anak SD. Campur lah ya, kelas kecil sampai kelas 6 seperti itu. Terkadang juga ada anak SMP ke sini. Oh gitu. Ada juga anak SMA kemari. Mereka katanya rindu dulu perpustakaan TK, SD belum sebagus sekarang begitu. Oh, okay. Jadi ya welcome saja. Mereka juga sama. Saya minta untuk mengisi komputer pengunjung sehingga meskipun mereka berkunjung di perpus SD, karena kita ini online langsung terreport di SMA dan SMP seperti itu, ya kan? Iya. Nah, lalu ada juga animo peminjam buku nih, Pak. Jelas kalau di TK itu kan mereka berkunjung sekaligus pinjam. Nah, kalau dia minjam hari ini berarti dia mengembalikan yang lalu. Tapi ada sistemnya, kalau mereka itu belum kembalikan, lalu mereka tidak bisa meminjam dulu sampai buku yang minggu lalu dikembalikan, seperti itu. Itu juga kan mengajarkan anak supaya disiplin ya. Betul, ketika Pak. dia meminjam ya dia juga harus mengembalikan. Benar sekali. Kita waktu pinjamnya tuh 1 minggu dengan 2 buku seperti itu. Sehingga berharap program literasi yang kita sudah canangkan di sekolah itu juga dibawa pulang ke rumah, seperti itu Pak Moses. Bu Ana, tadi kan di sebelah sana tuh ada komputer yang untuk pengunjung ya, untuk visitor. Nah ini saya lihat nih ada komputer lagi nih Bu.
Ini Ya. biasa digunakan untuk apa sih? Ini anak-anak kalau mereka berkunjung ke sini, mereka boleh menghidupkan komputer ini dan mereka boleh searching dari YouTube atau dari apa saja, mereka boleh googling sebatas itu pengetahuan yang mereka ingin tahu. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ini komputer boleh dipakai untuk pencarian referensi belajar ya Bu ya? Betul, betul, betul. Nah ini kan dengar-dengar nih perpustakaan Sekolah Santo Yakobus nih akan beralih nih ke yang namanya perpustakaan digital ya? Kita sih berharap tidak akan meninggalkan buku secara fisik ya. Iya, betul, tetapi Bu. untuk mengikuti perkembangan zaman dan kita juga akan ada yang namanya e-book ke depannya seperti itu. Karena tuntutan zaman ya perlu ada e-book juga. Jadi ke depannya kita juga akan mengadakan e-book kan, Pak? Iya, betul. Jadi memang perpustakaan digital ini salah satunya juga dibuat untuk memenuhi dan melengkapi yang dibutuhkan sama anak-anak. Jadi tanpa meninggalkan buku fisiknya ya. Betul, betul. Ya, jadi sahabat Yakobian, saat ini perpustakaan Santo Yakobus sedang mengembangkan yang namanya e-library. Nah, untuk e-library sendiri bisa sahabat Yakobian cari di Play Store atau di App Store Yakobus e-lib. Nah, nanti setelah di-download, sahabat Yakobian bisa login dengan memasukkan username-nya dengan jenjang, kemudian underscore 4 digit NIS dan passwordnya tanggal lahir. Nah, dari situ teman-teman Yakobian bisa melihat online katalog akses, jadi bisa ngelihat katalog buku yang ada di perpustakaan Sekolah Santo Yakobus. Pak Moses, Ya. itu kan pengandaiannya anak-anak akses sendiri ya. Iya, nah, betul. jika ada orang tua yang ingin akses juga, bagaimana boleh? Boleh, jadi nanti orang tua bisa bantu merekomendasikan buku-buku kepada anak-anaknya. Oh, tapi loginnya dengan menggunakan Loginnya NIS dengan menggunakan NIS anak-anak. Ya, nomor induk siswa anak-anak. Jadi dengan demikian orang tua juga terlibat membantu anak-anak untuk memilih buku seperti Iya, betul. itu. Ya, Pak ya. Lalu bisa booking buku juga sebetulnya dari Iya. sistem kita seperti itu ya, Pak. Ya, jadi nanti sistemnya kalau misalkan meminjam lewat e-lib, jadi anak-anak kalau misalkan sudah menemukan buku yang mereka suka, nanti tinggal mereka melakukan booking buku. Tentunya harus login dulu. Kemudian setelah booking buku, nanti data tersebut akan sampai kepada pustakawan dan nanti pustakawan akan menyiapkan bukunya dan nanti akan menyerahkan bukunya kepada anaknya. Begitu. Gitu. Bagus sekali Pak program di perpustakaan ya. Kita semakin hari semakin berusaha lebih baik ya sehingga dapat melayani anak-anak dengan lebih baik lagi, begitu ya Pak? Iya betul. Dan harapannya sih semoga kedepannya untuk e-lib ini akan terus berkembang ya Bu. Siap. Supaya ada e-booknya juga. Baik Pak. Oke sahabat Yakobian, tadi kita sudah bincang-bincang sama anak-anak SMA, kita juga sudah lihat-lihat dalamnya perpustakaan Sekolah Santo Yakobus. Sekarang saya mau berterima kasih kepada Bu Ana karena sudah menemani saya berbincang-bincang seputar perpustakaan dan juga literasi. Nah Bu Ana, terakhir nih, harapan Bu Ana terhadap perpustakaan dan juga terhadap anak-anak khususnya di bidang literasi apa sih Bu? Oh, kalau harapan saya pertama dari pihak kita sebagai pustakawan, pustakawati, semoga semakin bisa melayani lebih baik lagi, itu pertama. Yang kedua, untuk anak-anak, semoga mereka semakin hari semakin mencintai buku sebagai jendela ilmu pengetahuan ya. Di samping mereka bisa membaca buku secara fisik,
ke depan juga mereka bisa semakin rajin membaca buku secara digital gitu. Yang paling penting makin hari kita mau lebih baik. Begitu Pak Moses, terima kasih saya boleh menemani Bapak dalam mengembangkan perpustakaan Sekolah Santo Yakobus. Ya, saya juga berharap semoga kedepannya perpustakaan kita ini selalu ada inovasi lagi untuk bisa melayani anak-anak dengan maksimal. Sahabat Yakobian, pada akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung acara Selasa Sharing kita hari ini. Terima kasih kepada sahabat Yakobian yang sudah mendengarkan sharing saya hari ini, mulai dari sharing bersama teman-teman SMA Sekolah Santo Yakobus dan juga bersama Ibu Damiana, Pustakawan Sekolah Santo Yakobus. Sampai jumpa di acara Selasa Sharing selanjutnya. Salam Great Yakobian.